Presiden Prabowo Subianto memaparkan berbagai capaian di bidang ekonomi, termasuk investasi, dalam pidato kenegaraan tahunan 2026 pada sidang MPR bersama DPR dan DPD Jumat 14 Agustus. Menurut Presiden, pemerintah berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,61% pada 2025 dan realisasi investasi hingga ribuan triliun rupiah yang berhasil menciptakan jutaan lapangan pekerjaan dalam 2 tahun terakhir. Alhamdulillah karena kerja keras kita, karena kepercayaan rakyat kepada pemerintah, di tengah ketidakpastian global, investasi tetap tumbuh. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai 1.931 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Pada semester pertama 2026 ini saja, realisasi investasi mencapai 1.010 triliun rupiah dan telah menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja. Data itu tentunya menjadi kabar gembira bagi masyarakat. Namun di lapangan banyak tenaga kerja yang masih aktif larut dalam rasa harap-harap cemas karena ketidakpastian ekonomi yang terjadi di berbagai bidang industri bisa berdampak langsung pada hilangnya pendapatan mereka. Pada 8 Agustus lalu, PT Gunbuster Nickel Industry yang berada di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah menyelesaikan proses pemutusan hubungan kerja atau PHK pada 1.900 karyawannya. Proses PHK berlangsung sejak 5 Agustus dengan alasan efisiensi tenaga kerja. Salah satu karyawan yang terdampak adalah Mirpan Salenda. Pria berusia 30 tahun ini mengaku terpukul ketika mengetahui namanya masuk dalam daftar pekerja yang diberhentikan dan kini ia harus memikirkan nasib istri dan kedua anaknya yang selama ini bergantung pada penghasilannya. Kemarin tanggal 4 sore sekitar setengah 4 sore dikirim chat pribadi lewat WA. Bagaimana perasaannya saat itu? Ya sedikit kaget karena tiba-tiba dilihat handphonenya sudah ada SMS masuk. Cerita serupa datang dari Ruli Andika yang selama hampir 4 tahun terakhir bekerja di PT GNI. Pria berusia 29 tahun ini mau tak mau harus merelakan mata pencaharian semata wayangnya yang jadi sumber penghidupan keluarga kecilnya. Sudah berapa tahun mengabdi di GNI? 3 tahun 8 bulan. Ini alasan perusahaan melakukan PHK terhadap kita bagaimana? Cuman dia bilang efisiensi. Efisien. Di kampung sekarang anak istri. Bagaimana nih cara ini? Tidak tahu bagaimana caranya. Ini karena sudah di pihak kami. Kami pekerjaan semua. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Morowali Utara menyebut kondisi operasional perusahaan yang belum pulih ditambah krisis keuangan perusahaan dan kejatuhan induk usaha jadi alasan PT GNI mengurangi karyawan hingga total 3.700 orang sejak tahun lalu. Banyak pihak, utamanya para korban PHK berharap perusahaan bisa kembali beroperasi dengan normal sehingga mereka tak perlu terlalu lama dalam kondisi menganggur. Durasi menganggur yang cukup panjang dirasakan Iwan, seorang warga Depok yang mendatangi job fair bersama istri dan anaknya awal bulan ini. Ia sudah 7 bulan menganggur, usai terkena PHK dari pekerjaan terakhirnya. Punya istri sekalian itu sih iseng-iseng nyari juga kalau misalnya ada. Istri juga mau coba cari kerja di sini. Iya. Sudah berapa lama Pak nyari kerja setelah kontrak selesai kerja yang sebelumnya? Sekitar 7 bulan. Ya paling harus bersaing sama ini. Maksudnya yang fresh graduate ini semakin banyak kan. Dan tantangan itu benar adanya, karena mereka yang baru lulus dari pendidikan juga hadir dalam job fair yang digelar oleh pemerintah Kota Depok. Salah satunya Zahra Setiawan yang baru saja lulus dari sekolah menengah atas. Cari pekerjaan, kebetulan saya kan fresh graduation ya Kak, jadi lumayan 3-5 bulanan yang lalu saya sebelum lulus juga udah mulai mencari kerja. Kemudian kesulitannya pertama karena saya kurang pengalaman pekerjaan ya Kak, karena baru lulus kuliah, baru lulus sekolah juga. Rata-rata kan sekarang pekerjaan juga
butuhnya yang bergelar atau yang penuh pengalaman dalam bidang pekerjaan. Sejak job fair dibuka, antrean pelamar mengular hingga memenuhi area penyelenggaraan. Kondisi ini mencerminkan besarnya kebutuhan akan lapangan pekerjaan di tengah tingginya angka pengangguran dan belum berakhirnya badai PHK di negeri ini. Angka kejadian pemutusan hubungan kerja di Indonesia tahun ini masih terus bertambah. Nyaris 44.000 orang terkena PHK hingga bulan ke-7 2026. Berdasarkan dokumen yang diunggah pada laman 1 data Kemnaker, total jumlah PHK hingga Juli mencapai 43.805. Menariknya pada bulan Juli tercatat hanya ada 552 kejadian PHK di seluruh Indonesia. Tapi data ini juga diberi catatan bahwa angkanya masih bisa berubah karena data bulan Juli dikategorikan sebagai angka sangat sementara. Di lain sisi, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo mengungkap angka yang jauh berbeda. Asosiasi menyebut dalam waktu 5 bulan sejak Januari hingga Mei lalu ada 126.000 pekerja di Indonesia terkena PHK, sementara klaim jaminan hari tua atau JHT akibat PHK mencapai 50.000 klaim. Sinta Kamdani, Ketua Umum APindo bilang meningkatnya PHK tak lepas dari tekanan yang dihadapi dunia usaha, mulai dari kenaikan biaya produksi, melambatnya permintaan pasar, perlambatan ekonomi global, hingga disrupsi teknologi dan restrukturisasi rantai pasok. Gelombang PHK terbesar disebut terjadi di sektor industri padat karya yang terus mengalami penurunan daya saing, padahal industri padat karya masih dibutuhkan karena menyerap banyak tenaga kerja dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah. Nah, kebanyakan kalau itu kan kita di padat karya ya, kebanyakan di tekstil, garment, dan lain-lain. Ini semua yang ada permasalahan memang awal yang sudah kita sampaikan sebelumnya gitu, karena demand pasarnya juga menurun, kemudian dengan illegal import dan lain-lain. Nah, ini semua ada, udah jadi dia bukan saja baru terjadi kemarin. Nah, kami sampaikan juga kepada pemerintah bahwa itu tidak bisa dipaksakan. Jadi gini, kalau PHK itu kita harus bantu penyelesaiannya seperti apa. Kita tidak bisa paksakan pusat untuk terus bisa berjalan kalau memang tidak ada kemampuan lagi. Tapi lebih bagaimana penyelesaiannya gitu. Pertama dia harus tentu saja aturan main daripada kompensasi yang diberikan itu harus jelas, ya kan, udah sesuai dengan aturan. Tapi juga apa yang bisa kita lakukan dengan karyawan-karyawan di PHK ini gitu kan. APindo sendiri saat ini telah berupaya fokus pada upaya penyelesaian persoalan dunia usaha melalui satuan tugas debottlenecking. Menurut Sinta, berbagai persoalan yang telah dipetakan pada dasarnya masih berada dalam kendali pemerintah, sehingga dapat diselesaikan apabila ada percepatan kebijakan, dibarengi dengan perbaikan iklim usaha melalui pembenahan aspek perizinan, regulasi, hingga biaya berusaha atau cost of doing business yang selama ini menjadi perhatian dunia usaha. Pemerintah telah mengupayakan pencegahan lebih banyak PHK terjadi melalui Satgas Mitigasi PHK yang dibentuk pada akhir Juni lalu. Selain itu, belakangan ini pemerintah juga mulai memberikan gambaran mengenai stimulus bagi pekerja yang terkena PHK. Stimulus yang diungkap Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan, adalah perluasan program magang nasional. Menurut Purbaya, jumlah peserta program magang akan ditambah dari target sebelumnya yang mencapai 500.000 orang. Tapi soal berapa banyak korban PHK yang akan menjadi peserta, besaran anggarannya, nilai insentif, persyaratan peserta, hingga waktu pelaksanaan program belum dirinci lebih lanjut. Ada program magang yang beda dengan vokasi kan beda sama magang. Nanti ada program magang yang akan diteruskan lagi. Berapa orang sekarang? Berapa ratus ribu orang ditambah, kalau nggak salah lebih tinggi daripada sebelumnya. 500.000 sebelumnya. Sementara itu, PT Dana Reksa Persero sebagai BUMN Holding Kawasan Industri menyiapkan langkah mitigasi strategis berupa relokasi pabrik dari area dengan biaya operasional tinggi seperti Jabodetabek ke kawasan industri di daerah penyangga. Perbedaan beban investasi serta biaya operasi antar wilayah dapat dimanfaatkan para pelaku industri untuk menjaga keberlangsungan usahanya. Kami menyadari bahwa beban investasi dan biaya operasi setiap kawasan itu berbeda-beda. Kawasan yang sudah cukup mahal seperti Jabodetabek itu tentu lebih tinggi dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur, bahkan mungkin di Sumatera.
Kebetulan Dana Reksa atau kawasan industri Indonesia itu memiliki jumlah kawasan cukup luas dan berbeda-beda. Kami bisa menawarkan konsep-konsep pengembangan dan relokasi baru bagi mereka. Jadi kawasan-kawasan yang sudah sangat jenuh, dia menjadi kawasan perkotaan, sementara industrinya bergeser ke kawasan yang lebih murah, di mana biasanya UMP-nya juga lebih murah dan biaya operasinya juga menjadi lebih murah, mestinya menjadi lebih kompetitif. Harapannya dengan adanya konsep seperti itu, orang nutup pabrik di Jabodetabek tidak berarti usahanya berhenti, tapi dia bisa membuka usaha lain di wilayah-wilayah yang masih agak remote. Dan itu juga akan membantu orang yang tadinya terkonsentrasi tinggal di Jabodetabek juga mulai kembali lagi ke kampung halamannya, karena di dekat kampung halamannya sudah banyak pabrik-pabrik yang berdiri. Angka pemutusan hubungan kerja atau PHK yang masih terus meningkat menjadi indikasi adanya masalah pada iklim usaha atau industri. Nina Sapti Triaswati, ekonom senior UI menyebut masalah industrial menuntut kenaikan kemampuan tenaga kerja karena pelaku industri cenderung mengambil langkah efisiensi ketika menghadapi guncangan. Artinya kalau punya data naker meningkat, itu saja sudah indikasi bahwa permasalahan industrialnya bertambah. Dilaporkan ke naker. Jadi naker itu dapat laporan dari dinas tenaga kerja di seluruh kabupaten kota provinsi begitu ya, lapor ke naker. Nah, itu berarti mereka menghadapi seluruh data itu ya di Indonesia ya. Jadi artinya permasalahan industrial semakin besar. Nah, artinya keadaan ekonomi sektorialnya nggak baik-baik saja. Kalau permasalahan industrial besar kan berarti goncang begitu ya. Kita punya tekanan geopolitik, kita punya pergeseran kebutuhan pekerja. Kenapa bergeser? Karena robotisasi, kan mekanisasi. Namanya creative destruction. Perusahaan kan ingin efisien, jadi dia gunakan mesin. Lalu orang kemana? Ya orang harus lebih pintar dari mesin baru dia direkrut gitu ya. Kalau dia hanya pekerja standar gitu ya, kalau rokok itu dulu dilinting pakai tangan, itu udah diganti dengan mesin. Jadi nggak bisa lagi kerja yang standar, harus kerja yang di atas. Sementara itu, Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia menyebut pemerintah semestinya mencermati sektor yang riskan mengalami PHK dan mencegahnya sebagai langkah mitigasi yang bersifat preventif. Insentif fiskal juga bisa diberikan kepada pengusaha sebagai jurus untuk mencegah perusahaan melakukan PHK. Ya salah satunya melihat sebetulnya akar permasalahannya dan apa yang bisa pemerintah bantu di situ ya. Bantunya apa? Jadi bisa jadi subsidi yang diberikan, termasuk subsidi untuk industri untuk membantu, bukan hanya subsidi, sebetulnya adalah insentif ya, insentif fiskal untuk membantu industri dari mengurangi biaya produksinya, misalkan yang mengalami peningkatan, misalkan katakanlah karena efek dinamika global ya. Nah ini apa yang bisa ditawarkan oleh pemerintah supaya perusahaan tersebut tidak melakukan efisiensi yang berdampak terhadap PHK. Nah itu, jadi ada take and give-nya. Jadi saya kasih insentif, tapi dengan syarat ini kalau ada efisiensi PHK jangan menjadi opsinya ya, atau opsi yang terakhir. Kebijakan yang diambil pemerintah untuk menjaga agar perekonomian tetap stabil jadi jawaban untuk meminimalkan tambahan pengangguran di negeri ini akibat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Respons pemerintah akan situasi ketenaga kerjaan dengan pembentukan Satgas Mitigasi PHK akhir bulan Juni lalu juga menjadi salah satu langkah yang baik. Tapi pemahaman lebih mendalam mengenai situasi yang berkembang dalam suatu industri jadi modal krusial untuk memastikan tak ada lagi tenaga kerja yang kehilangan sumber pemasukan, sehingga kebutuhan sehari-hari individu maupun keluarga yang ditanggung tetap terpenuhi dan terus berdampak baik pada perputaran ekonomi negeri. Tim Liputan, Berita 1.